Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Kali ini kita akan belajar matematika kelas 4 semester 1 materi pecahan. Pada video kali ini kita akan belajar materi bilangan pecahan terlebih dahulu. Anak-anak masih ingat tidak apa itu arti pecahan? Sebelum kita mempelajari apa itu arti pecahan, Ibu mempunyai sedikit cerita. Pada hari Minggu, Bu Ani pergi ke pasar untuk membeli sebuah semangka. Sesampainya di rumah, Bu Ani memotong semangka tersebut menjadi 2 bagian sama besar. Semangka tersebut akan dibagikan kepada 2 anaknya sama besar. Jadi setiap anak mendapatkan potongan semangka 1/2 atau setengah. Setiap anak akan mendapatkan 1 bagian dari 2 bagian yang ada. Dari situ anak-anak sudah tahu belum apa itu arti pecahan? Jadi pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Secara umum pecahan dituliskan dengan A per B. A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Nah, perhatikan contoh berikut. Ada sebuah gambar persegi panjang. Persegi panjang tersebut dibagi menjadi 6 potongan sama besar. Nah, ada 3 bagian yang diarsir. Jadi, gambar tersebut menunjukkan pecahan 3/6. 3 dari 6 bagian yang ada. 3 sebagai pembilang dan 6 sebagai penyebut. Mari kita perhatikan contoh lain. Nah, di sini ada 2 buah lingkaran. Untuk lingkaran sebelah kiri dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Untuk lingkaran sebelah kanan dipotong menjadi 11 bagian sama besar. Gambar lingkaran sebelah kiri menunjukkan pecahan 2/3 karena bagian yang diarsir ada 2 dari 3 bagian yang ada. Sedangkan lingkaran sebelah kanan menunjukkan pecahan 8/11 karena yang diarsir ada 8 dari 11 bagian yang ada. Setelah memahami arti pecahan, mari kita belajar membaca dan menulis pecahan. Pecahan yang paling atas dibaca 1/2 atau 1/2 atau juga bisa dibaca setengah. Pecahan yang tengah dibaca 1/3 atau 1/3. Sedangkan pecahan yang paling bawah dibaca 3/6. Sekarang kita akan belajar menyajikan pecahan dengan gambar. Apabila anak-anak menemui soal, gambarlah pecahan 2/5. Nah, kalian bisa membuat gambar lingkaran atau berbentuk persegi panjang. Atau dengan gambar lain. Namun dengan catatan, gambar tersebut harus bisa dibagi dengan penyebut sama besar. Coba kalian perhatikan pecahan 2/5. Pada gambar lingkaran, ada 2 bagian yang diarsir dari 5 bagian yang ada. Jadi, gambar tersebut menunjukkan 2/5. Atau pada gambar persegi panjang yang dibagi menjadi 5 bagian sama besar, kemudian kalian arsir 2 bagian.
dari 5 bagian yang ada. Jadi gambar tersebut menunjukkan pecahan 2/5. Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya tidak akan berubah walaupun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi, asal pembagi bilangan tersebut bukan bilangan 0. Nah, di sini ada 3 gambar lingkaran. Gambar lingkaran sebelah kiri menunjukkan pecahan 1/2. Gambar lingkaran tengah menunjukkan pecahan 2/4. Sedangkan gambar lingkaran kanan menunjukkan pecahan 4/8. Besar gambar yang menunjukkan pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 ternyata sama. Berarti pecahan 1/2 itu sama dengan pecahan 2/4 sama dengan pecahan 4/8. Jadi dapat dikatakan bahwa 1/2, 2/4, dan 4/8 merupakan pecahan yang senilai. Coba kalian perhatikan tulisan kesimpulan di sebelah kanan. Pecahan 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6 sama dengan 4/8 sama dengan 5/10. Kelima pecahan tersebut merupakan pecahan senilai. Anak-anak tahu tidak mengapa pecahan tersebut merupakan pecahan yang senilai? Karena pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan angka yang sama. Apabila pembilang dikalikan dengan 2, maka penyebut juga harus dikalikan dengan 2. Mari kita lihat pecahan berikut. Pecahan yang bernilai sama bukan hanya bisa dikalikan, tetapi juga bisa dibagi. Pecahan 1/2 sama dengan pecahan 2/4. Pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan 2. Sedangkan pecahan 2/4 sama dengan pecahan 1/2. Karena pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi 2. Menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama hingga tidak dapat dibagi lagi. Langkah-langkahnya yang pertama adalah tentukan angka yang dapat membagi pembilang dan penyebut, dimulai dari yang terkecil yaitu angka 2, 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya, bagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama yang telah ditentukan. Kemudian, pastikan pembilang dan penyebut tidak bisa dibagi lagi. Contoh soal menyederhanakan pecahan 24/32. Nah, kita bagi dengan bilangan 2 dulu, hasilnya menjadi 12/6. Kemudian dibagi menjadi 2 lagi, menjadi 6/8. Pecahan 6/8 dibagi menjadi 2 lagi, yaitu menjadi 3/4. Jadi pecahan 24/32 apabila disederhanakan menjadi 3/4. Pecahan 3/4 tersebut tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi pecahan 3/4 merupakan pecahan yang paling sederhana dari pecahan 24/32. Sekarang mari kita belajar membandingkan pecahan. Sebelum belajar membandingkan pecahan, mari kita mengingat tanda pembanding. Tanda pembanding ada 3, bisa dilihat di tulisan pojok kanan atas. Ada tanda pembanding lebih kecil, lebih besar, dan sama dengan. Sekarang kita bandingkan pecahan 5/6 dengan 4/6. Dari gambar terlihat jelas bahwa pecahan 5/6 lebih besar dari pecahan 4/6.
Jika kita hendak membandingkan pecahan berpenyebut sama, maka kita hanya membandingkan pembilangnya saja. Pembilang yang lebih besar, maka nilai pecahannya lebih besar dan sebaliknya. Membandingkan pecahan dengan penyebut berbeda dapat dilakukan dengan cara berikut. Pecahan 1/3 dibandingkan dengan pecahan 2/5. Caranya dapat kita kalikan silang. Ruas sebelah kiri 1 dikalikan dengan 5, dan ruas sebelah kanan 2 dikalikan dengan 3. Ruas sebelah kiri hasilnya 5, dan ruas sebelah kanan hasilnya 6. Maka 5 lebih kecil dari 6. Jadi pecahan 1/3 lebih kecil daripada pecahan 2/5. Anak-anak juga bisa melihat contoh lain yang ada di bawah. Sekian video dari Ibu, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar.